Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Alifana Hartanto dari kelas 9C. Kali ini aku akan mempresentasikan karya ilmiahku yang berjudul Efektivitas Pengawetan Sayuran dengan Metode Pembekuan. Jadi berikut ini adalah daftar isinya. Yang pertama adalah pendahuluan, lalu bab kedua adalah landasan teori, bab ketiga adalah pembahasan, dan yang terakhir adalah bab 4 yaitu penutup. Dimulai dari bab 1 pendahuluan. Jadi latar belakang karya ilmiahku adalah makanan merupakan salah satu kebutuhan penting bagi hidup manusia, karena makanan sendiri mengandung zat yang sangat berguna bagi tubuh. Makanan sudah mengalami berbagai perkembangan dari masa ke masa. Salah satu penyebabnya adalah karena adanya akulturasi budaya. Walaupun makanan sudah mengalami berbagai perkembangan, makanan tetap tidak bisa terhindarkan dari pembusukan. Jadi secara umum itu, pembusukan adalah ketika suatu makanan mengalami penurunan kualitas atau kerusakan pada fisiknya sehingga sudah tidak layak untuk dikonsumsi. Lalu ini adalah rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana keefektifan metode pembekuan terhadap sayuran bayam dan buncis. Yang kedua, bagaimana perbedaan ketahanan bayam dan buncis jika disimpan dengan cara dibekukan. Lalu yang terakhir adalah, apa perbedaan antara sayuran bayam dan buncis yang dibekukan dengan sayuran yang disimpan pada suhu ruang. Lalu tujuan dari penelitian ini adalah, yang pertama, untuk mengetahui keefektifan metode pembekuan terhadap sayuran bayam dan buncis. Yang kedua, mengetahui perbedaan ketahanan bayam dan buncis jika disimpan dengan cara dibekukan. Dan yang terakhir adalah untuk mengetahui perbedaan antara sayuran yang dibekukan dengan sayuran yang disimpan pada suhu ruang. Lalu bab kedua adalah landasan teori. Yang pertama adalah pembusukan pada makanan. Jadi pembusukan pada makanan adalah proses metabolisme yang menyebabkan makanan menjadi tidak layak untuk dikonsumsi akibat adanya perubahan karakteristik dari makanan. Perubahan karakteristik tersebut bisa berupa perubahan pada fisik, kualitas, bau, dan rasanya. Pembusukan pada makanan disebabkan oleh beberapa jenis mikroorganisme yang menggunakan makanan tersebut sebagai sumber karbon dan energinya untuk bertahan hidup. Lalu pengertian sayuran. Jadi sayuran itu adalah sebutan umum bagi bahan pangan nabati yang biasanya mengandung kadar air yang tinggi dan dapat dikonsumsi setelah diolah atau dalam keadaan segar. Contohnya kayak wortel. Lalu sayuran memiliki kandungan lemak dan karbohidrat yang rendah, namun tinggi akan vitamin, mineral, dan seratnya. Lalu apa sih pembekuan pada makanan itu? Jadi pembekuan pada makanan adalah proses pengawetan makanan dengan cara membekukan bahan pangan tersebut pada suhu di bawah titik bekunya, sehingga dapat menghambat aktivitas mikroba dan reaksi kimia lainnya yang terkandung pada makanan tersebut. Menurut para ahli, makanan beku aman untuk dikonsumsi tanpa batas waktu tertentu. Namun lebih disarankan untuk mengonsumsi makanan beku secepatnya, karena seiring berjalannya waktu, kualitas makanan tersebut bisa tetap menurun. Lalu bab ketiga adalah pembahasan. Jadi metode penelitian yang aku gunakan adalah eksperimen yang akan dilakukan selama 7 hari. Eksperimen tersebut akan mengamati perbedaan pada sayuran. Lalu instrumen penelitian yang aku gunakan adalah lembar eksperimen untuk mencatat pengamatan selama 7 hari tersebut. Lalu berikut ini adalah alat dan bahan yang aku gunakan dalam penelitian ini. Untuk alatnya adalah yang pertama plastik klip atau wadah, lalu pisau dapur dan talenan, mangkok atau wadah yang cukup besar, yang selanjutnya adalah freezer, selanjutnya tisu atau kain bersih, dan yang terakhir kertas label. Untuk bahannya adalah sayuran, aku menggunakan buncis dan bayam, lalu yang kedua adalah air bersih. Jadi berikut ini adalah langkah-langkah dalam proses pembekuan. Jadi yang pertama, cuci dan potong sayuran menjadi beberapa bagian. Lalu, rebuslah sayuran untuk buncis selama 3 menit dan untuk bayam selama 90 detik. Lalu setelah direbus, dinginkan sayuran tersebut menggunakan air dingin atau air es. Lalu keempat, keringkan sayuran tersebut menggunakan tisu atau kain bersih. Dan untuk penelitian ini, aku membagi sayuran tersebut jadi 4 bagian. Yang pertama itu sayuran yang direbus dan dibekukan. Yang kedua sayuran direbus dan tidak dibekukan.
Yang ketiga, sayuran tidak direbus dan dibekukan. Dan yang terakhir adalah sayuran tidak direbus dan tidak dibekukan. Jadi setelah mengamati selama 7 hari, maka didapatkan hasil sebagai berikut. Jadi untuk buncis yang dibekukan, direbus dan tidak direbus, keduanya sampai hari ketujuh tidak ada perubahan sama sekali. Lalu untuk buncis direbus namun tidak dibekukan, pada hari ketujuhnya sudah membusuk dan berair. Lalu pada buncis yang tidak direbus dan tidak dibekukan, hari ketujuh sudah mengering. Lalu pada bayam, sama seperti buncis yang dibekukan, hingga hari ketujuh tidak ada perubahan sama sekali. Untuk bayam yang direbus dan tidak dibekukan sama seperti buncis, pada hari ketujuh membusuk. Dan untuk bayam yang tidak direbus dan tidak dibekukan, daunnya sudah layu sebagian dan daun lainnya juga sudah membusuk. Lalu berikut ini adalah foto hari pertama dan perbandingan hari ketujuh sesuai dengan tabel yang telah aku jelaskan sebelumnya. Lalu setelah mengamati selama 7 hari, didapatkan hasil sebagai berikut. Jadi sayuran hijau terutama bayam dan buncis mendapatkan hasil yang efektif dengan metode pembekuan. Lalu yang kedua, buncis memiliki daya tahan yang lebih lama dibandingkan bayam. Karena bayam memiliki kandungan air yang lebih banyak dibandingkan buncis, sehingga kandungan air tersebut yang menyebabkan bayam menjadi lebih cepat membusuk. Lalu sayuran yang dibekukan dapat bertahan hingga beberapa minggu hingga beberapa bulan. Lalu bab terakhir yaitu bab 4, penutup. Jadi berikut ini adalah kesimpulan dan saranku. Jadi yang untuk kesimpulan, yang pertama adalah bayam dan buncis mendapatkan hasil yang efektif dengan metode pembekuan. Lalu kedua, buncis memiliki daya simpan yang lebih lama dibandingkan bayam. Lalu ketiga, sayuran yang dibekukan dapat bertahan lebih lama dibandingkan sayuran pada suhu ruang. Lalu disarankan untuk menyimpan sayuran dalam freezer jika belum ingin diolah dalam waktu dekat untuk menjaga ketahanan sayuran, serta simpan sayuran dalam kondisi kering untuk mencegah kebusukan tersebut. Sekian presentasi dari saya kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.